Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara Dunia Tegang. Masih bersama saya, Mas Kecik. Saya sudah berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kenangan. Konon katanya di jalan ini banyak sekali terjadi penampakan yang berwujud aneh. Jadi untuk warga sekitar sudah tidak berani melewati jalan ini semenjak ada penampakan-penampakan yang berwujud aneh. Saya sudah ada narasumber di sini, ada Mas Dakir. Selamat malam, Mas Dakir. Bisa menceritakan kejadian-kejadian dan sejarah di Jalan Kenangan ini? Oh iya, ini dulunya itu jalan transportasi dari markas Belanda, Ya. sekarang sudah digunakan untuk transportasi umum. Tapi kalau malam penduduk sekitar sini sudah nggak berani lewat di atas jam 7, karena biasanya ada gangguan-gangguan, misalnya penampakan, terus ada yang bonceng kalau naik motor, ada yang melempar batu. Nah, Tapi semenjak itu apakah sudah ada korban kecelakaan di seputar Jalan Kenangan ini? oh sering mas, Oh, sering. kan sering ada yang meninggal juga. Untuk lebih jelasnya, pemirsa dan Mas Dakir, saya sudah ada ahli spiritual bersama Ki Ilham Gede. Selamat malam, Ki. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, ini katanya di Jalan Kenangan ini sudah banyak sekali warga yang menjadi korban maupun korban meninggal di seputaran Jalan Kenangan ini. Apakah Ki Ilham Gede bisa menerawang ataupun melihat sosok-sosok yang berada di Jalan Kenangan ini? Baiklah Mas Kecek, saya akan mencoba meminta izin dulu pada penunggu yang ada di sekitar sini. Oh iya, silakan. Ya, ini dulunya memang bekas jalan penjajahan dari Belanda saat VOC berdiri, yaitu tahun 1602. Di sini memang dulu banyak sekali pembantaian hewan liar di sini. Ya, di sini sebenarnya ini juga banyak sosok yang memperhatikan kita ini, Mas. Di sana itu terdapat sosok bayangan-bayangan unik. Di sana juga ada seekor kambing 3, kucing 4, dan semuanya itu anehnya berkaki 4 dan berekor 1 itu, Pak. Di sini juga banyak yang memperhatikan kita. Gimana, Mas? Konon katanya juga, Ki, banyak sekali orang-orang yang di luar daerah sini yang sering kesini itu meminta sebuah benda-benda pusaka. Itu apakah Ki Ilham bisa melihat benda-benda pusaka itu berada di sini? Coba saya akan membuktikan, kalau bisa insya Allah saya akan bisa menariknya, Mas. Silahkan, Ki. Apa ini, Ki? Apa ini, Ki? Sebenarnya saya akan menetralkan. Ini masih banyak ion negatif dari alam ini, Mas. Jadi ini sulit dikendalikan ini. Jadi pemirsa, Ki Ilham sudah bisa menarik sebuah pusaka. Bisa diceritakan, Ki, ini pusaka apa yang Ki dapat dari Jalan Kenangan ini? Ya, ini kita ini
sebenarnya beruntung sekali ini Mas, karena ini sudah banyak orang yang mengincar ini. Ini pusaka Junjung Derajat ya. Pusaka ini bernama pusaka Junjung Derajat. Ini biasa orang pejabat-pejabat ini ya Pak yang mau mencari kayak gini. Ini sebenarnya untuk apa itu, Ki? Ya untuk kenaikan pangkat aja. Misalnya kalau karyawan itu dari karyawan biasa kan terus jadi supervisor, terus kepala bagian. Lah kalau mau jadi kepala bagian, kalau sudah punya ini nanti jadi karyawan biasa lagi. Tapi ini harus bersyarat tidak, Ki, untuk mendapatkan sebuah pusaka ini? Ya biasanya orang ini harus puasa Mas. Lama ini puasanya. Berapa hari, Ki, itu? Kira-kira ini 3 bulan, tapi puasanya itu habis ngisak sampai sebelum subuh. Cukup malam saja, ini jadi cukup berat ini. Tapi pusaka-pusaka lain masih ada banyak di sini? Ya kan saya kan mencoba menarik lagi, insya Allah kalau bisa. Semua itu kehendak yang kuasa. Silakan, Ki. Ini bisa dibawa? Saya bawa saja. Ya. Saya akan mencarinya. Apa itu? Apa ini? Ini sejenis emas peninggalan Bung Toel. Ini sejenis emas peninggalan Bung Toel zaman Portugis ini. Ini sangat mahal ini kalau dijual ini. Kisaran harganya mahal ini Mas. Itu juga bersyarat gitu. Ini bersyarat. Gunanya untuk apa itu? Kalau ini untuk orang yang ingin kaya saja. Ini juga banyak yang telah membuktikan ini. Biasanya orang hanya meminta ini gitu untuk orang yang nggak mau kerja, dia maunya cepat kaya. Biasanya kalau orang yang disimpan ini 7 hari ini bisa kaya. Tapi kalau untuk membuktikan ya, kalau 7 hari ini disimpan orang itu nggak bisa kaya, berarti itu nggak asli. Mudah kan membuktikannya? Jadi begitu ya. Ya kalau setelah 7 hari ini disimpan orang nggak kaya, ini cukup dibuang. Terus yang cari ini kerja yang tekun saja, kerja keras, berdoa pada Allah, bisa kaya nanti insya Allah. Sama menabung juga. Oh iya itu bisa menabung itu. itu. Saya rasa cukup pemirsa. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji nyali. Namun sebelum uji nyali dimulai, ada tempat yang cocok tidak untuk melakukan uji nyali nanti? Ya, saya akan mencoba menerawang tempat mana yang paling kuat auranya. Sepertinya di sini Mas, di bawah pohon pisang ini Mas. Ya. Ini di bawah pohon pisang ini sepertinya tempatnya cocok ini. Di sini ya tempatnya sepertinya cocok karena semua yang ada di sini itu semuanya tertuju di sini. Ini titiknya, titik temu semua makhluk gaib. Di sini. Jadi di sini Ki, ya. Untuk acara uji nyali kita nanti. Ya. Jadi pemirsa, langsung saja saya memanggil peserta uji nyali yang pertama. Silahkan Mas. Ya, selamat malam. Malam. Dengan Mas siapa? Aji Bray. Oh, Mas Aji Bray. Ya. Statusnya sebagai apa, Mas? Mahasiswa. Oh, pemirsa, di sini sudah ada Mas Aji Bray yang akan melakukan uji nyali pada malam hari ini. Untuk peraturannya sudah tahu, Mas? Sudah. Masnya di sini melakukan uji nyali hanya membawa sebuah satu lilin, ya, yang dimana itu Mas Aji Bray nanti melakukan uji nyali. Kalau tidak kuat, Mas Aji Bray bisa melambaikan tangan ke kamera. Nanti tim kita langsung akan mendatangi Mas Aji Bray. Untuk Mas Aji Bray, selamat melakukan uji nyali.
Mbah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ini terdengar suara jeritan seperti kuntilanak dan kambing yang seperti diceritakan oleh Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, Anda bisa melihat ada kain putih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, terdengar lagi ada aungan sesosok harimau dan itu astagfirullah. Terdengar kayaknya ini penunggu di sini marah ini pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ada besi jatuh di depan saya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada Astagfirullahaladzim. Pemirsa, Anda bisa melihat ada api terbang. Astagfirullahaladzim. Pamit Mbah. Di sini saya tidak mengganggu Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pemirsa, terdengar lagi suara itu pemirsa. Ada tikus yang teriak. Astagfirullah. Gak kuat. Kiki, gak kuat. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ternyata peserta kita tidak kuat melakukan uji nyali di Jalan Kenanga ini. Bisa ceritakan, Mas tadi melakukan uji nyali, ada sosok penampakan apa yang terjadi di Jalan Kenanga ini? Ya, tadi di depan saya situ ada besi yang jatuh sangat keras sekali di situ. Dan di belakang saya tadi ada sosok kain putih yang tiba-tiba terjatuh dan ada api yang terbang. Mas Aji merasakan itu sangat ketakutan ya. Iya. Untuk Ki Ilham Gede bisa menjelaskan penampakan apa yang terjadi pada peserta kita melakukan uji nyali tadi? Sepertinya tadi yang seperti